Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rizky. Semoga kesehatan, keberkahan selalu menyertai kita semua. Sahabat semua, pecinta Trisno Rizky Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana caranya memelihara ataupun menanam pohon pandan dalam pot tapi tetap subur dengan cara mudah. Yang ini di sini mungkin yang akan saya sampaikan pada teman-teman semua punya tanaman, khususnya teman-teman yang baru belajar menanam. Kali ini akan saya coba sampaikan gimana sih caranya menanam pohon pandan di pot seperti ini ya, di pot tapi tetap subur tanpa menggunakan bahan kimia. Yang pertama yang biasa saya sampaikan dan saya lakukan yaitu menanam tanaman di pot seperti ini, di pandan. Kalau saya memang tidak pernah menggunakan kimia. Pupuk juga biasanya menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Terus organik, pupuk organik itu yang terbuat dari sampah ya, sampah-sampah, sisa-sisa kita masak, ibu-ibu masak, terus sampah-sampah dedaunan yang lain, itu namanya pupuk kompos. Itu yang biasa saya buat menanam ataupun buat pupuk tanaman saya. Oke sahabatku, akan saya segera ya saya perhatikan gimana caranya tanaman kita atau tanaman pandan yang kita tanam ini tetap hidup subur tanpa menggunakan kimia. Yang pertama yang pasti yang perlu kita perhatikan di media potnya ya sahabatku ya, itu kita lihat ada rumputnya atau tidak ya. Kalau memang ada rumput-rumputnya harus kita cabut rumputnya biar nutrisi atau makanan-makanan yang ada dalam media tanam ini fokus dimakan oleh tanaman ini, tanaman utama kita ya, yang dalam ini pohon pandan. Yang kedua pasti daun-daun yang sudah menguning atau daun tua kita rapikan sahabatku ya, kita rapikan biar kelihatan tanaman kita itu semakin sehat ya. Dan pasti pemupukan juga penyiraman secara teratur. Mungkin cara-cara mudah yang biasa saya praktekkan setiap hari pada tanaman saya. Sahabatku, saya periksa ya tanaman saya ada seperti ini, harus kita segera buang biar tanaman kita tambah sehat. Tidak susah ya Pak ya. Udah bersih ini, sebersih dari rumput-rumput yang dalam pot. Mungkin selanjutnya kita tambahkan pupuk organik ya sahabatku ya. Pupuk organik yang sampai tadi yang terbuat dari daun-daunan ya, daun-daunan yang membusuk atau daun-daunan yang dibakar, namanya pupuk sampah atau pupuk organik, yang pupuk yang tidak menggunakan bahan kimia, yang pasti aman untuk tanaman, juga aman untuk
pohon yang kita tanam ya kalau kita konsumsi, karena non organiknya, non pestisida, mohon maaf, non pestisida. Jadi pupuk yaitu kita menggunakan pupuk organik yang bukan menggunakan pupuk yang ada unsur-unsur kimianya. Oke, saya sudah bawa 1 ember pupuk kompos atau pupuk organik. Akan saya segera tambahkan ke tanaman kita. Biasanya kalau sudah kita siram kan tanah yang ada di dalam pot ini kan berkurang, maka kita tambahkan pupuk organik atau sampah-sampah yang sudah menjadi tanah ya, namanya pupuk organik, kita tambahkan dalam pot. Nah, sahabatku, sudah saya beri pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, sekarang kita rapikan pohonnya, karena semakin subur, semakin gede, dia semakin berat ya, menahan ininya. Maka kita akan kasih yang bantu ya, tidak ambruk ya.
daun-daun yang udah tua ya sahabatku, udah gak ada manfaatnya, kita buang aja. Ini daun-daun yang udah tua, udah mengering, udah saya bersihkan semua ya sahabatku ya. Tinggal kita penyiraman ya, penyiraman rutin, yang itu sangat penting sekali karena tanaman-tanaman di pot itu dipastikan harus cukup air ya. Paling enggak minimal pagi dan sore hari harus disiram. Karena ketercukupan air penyiraman itu kunci utama dari suburnya tanaman pandan ini ya sahabatku ya. Jadi walaupun pupuknya bagus, kalau penyiramannya kurang pasti tanaman ini jadi kurang subur juga dan akhirnya mati. Tapi kalau seimbang antara penyiraman juga pupuk, penyiraman teratur juga pupuknya bagus, pohon-pohon tanaman ini, tanaman pandan ini pasti akan tumbuh subur. Yang pasti tanaman pandan juga tanaman yang salah satu tanaman yang sangat bermanfaat ya sahabatku. Biasanya saat dibutuhkan menjelang puasa itu biasanya banyak dicari ya, khususnya bagi yang suka bikin kolak ya. Kolak tanpa pandan kayaknya kurang ya, kurang rasanya, aromanya kurang. Yaitu salah satunya ya. Terus keduanya banyak dipakai, dan pandan ini dipakai untuk pewarna makanan secara alami ya. Jadi pewarna makanan secara alami biasanya warna hijau itu bisa dipakai dari pohon pandan. Oke sahabatku ya, ini satu tip atau cara sederhana dari saya untuk menanam pohon pandan tetap subur tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Ini yang saya pakai memang pupuk organik yang bisa kita temukan di sekitar kita, yaitu dari sampah-sampah dedaunan yang sudah kering atau sudah busuk ataupun kita bakar ya, itu menjadi pupuk kompos yang kita pakai untuk menyuburkan tanaman pandan yang saya tanam ini. Oke sahabatku,
tinggal saya siram ya sobat ya. Saya siram biar tanaman tetap seger, yaitu penyiraman pagi dan sore. Jadi biar tanaman pandan itu biasanya memang ditanam di tempat-tempat yang basah ya, tempat-tempat yang basah. Jadi kalau memang kita tanam di pot harus benar-benar cukup airnya, yaitu disiram pagi dan sore. Oke, saya siram ya sobat ya. Siram. Oke sahabatku, mungkin yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka menanam tanaman, bagi para pemula ya, para pemula. Inilah cara menanam pandan tetap subur tanpa menggunakan pupuk-pupuk yang bersifat kimia, dan hasilnya juga karena ini organik, pupuk organik, hasilnya juga bagus. Tanamannya untuk dimakan juga akan sehat ya, jadi sehat di tubuh kita karena tidak mengandung kimia. Oke sahabatku, cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Inilah tips sederhana dari Tresnor Rezeki. Saya mengharapkan dukungan teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke banyak teman-teman semua agar channel Tresnor Rezeki tetap berkembang. Tanpa teman-teman semua saya bukan apa-apa. Minta dukungannya, semoga Tresnor Rezeki channel tambah maju dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.